Jemaat Tuhan seklasis Yogyakarta Selatan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19, terlebih ketika kita memasuki masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat pada saat ini, Badan Pelaksana 36 Klasis Yogyakarta Selatan, khususnya bidang pemeliharaan warga gereja, mencoba mewujudkan kebersamaan pemeliharaan iman dalam bentuk ibadah online melalui Zoom yang nanti akan diunggah di kanal Klasik Yogyakarta Selatan. Melalui sarana ini kiranya dapat membantu warga jemaat dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 3, bait yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan yang Engkau Allah yang besar, bagai bunga limas yang hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kelimpangan telah lenyap. Sumber sukaya abadi di sinar-Mu menyala. Saat ini kita bersama-sama akan menerima hukum kasih sebagai dasar untuk kita melakukan pertobatan dan penyesalan di hadap Tuhan. Hukum kasih yang kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita
bahwa di dalam kehidupan ini kita belum dapat melakukan kasih-Nya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang kedua, Suaramu ku dengar. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam kuasa darah-Mu, kutulikan diriku. Ibu Bapak dan saudara-saudari, Allah Maha Kasih, Allah mendengar penyesalan dosa kita, dan Allah memberikan pengampunan kepada kita. Dan kita juga menerima anugerah-Nya. Kita terima berita anugerah dari Yesaya 55, ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bu Bapak dan saudara-saudara, kita akan mengangkat pujian. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian kesanggupan. Selamat juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang berlaku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, mendekat, dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa dalam syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas kemurahan Tuhan, berkat serta pertolongan-Mu di dalam setiap keberadaan hidup kami. Ya Allah, jika saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu melalui virtual, ini juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih, ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesulitan, baik kehidupannya secara pribadi maupun keluarga, juga dalam pekerjaannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan,
Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah senantiasa menolong dan Tuhan memberkati dalam keberadaan mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau menjamah, memberikan mujizat-Mu, sehingga kesembuhan dari Allah dinyatakan. Engkau juga berkati upaya yang dilakukan keluarga, baik secara medis maupun yang lain, sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Saat ini juga kami berdoa, ya Allah, untuk kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang terpapar virus corona 19. Berikanlah kemampuan dan kekuatan. Allah menjamah dan menolong. Upaya-upaya yang dilakukan, Engkau jadikan sarana, mujizat dan kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi di tengah masa pandemi, sekalipun mereka melakukan pembelajaran lewat daring. Tuhan senantiasa menolong, memberikan hikmat akal budi, kekuatan dan kesehatan, mampukan mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Allah. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang bekerja, yang mengupayakan pekerjaan, yang sedang mempersiapkan pernikahan, sekalipun mereka ada di tengah pandemi. Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan serta pertolongan, sehingga semuanya dirasakan baik bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, ya Allah. Seluruh keberadaannya kami serahkan di dalam tangan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, mampukan mereka untuk ada di tengah keberadaannya di masa tuanya. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih, ya Allah. Berkati gereja-gereja Tuhan, juga gereja-Mu yang ada di Klasis Yogyakarta Selatan. Mampukan kami untuk terus berkarya, melayani di tengah masa pandemi ini. Tuhan melawat gereja-gereja Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memakai gereja-gereja-Mu untuk terus melayani, berkarya, mewartakan Injil di dalam konteks apapun. Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan dalam keterbatasan dan kesulitan ini, sehingga semuanya, ya Allah, mendatangkan kebaikan bagi jemaat, bagi umat-Mu, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Seluruh pergumulan gereja, Tuhan juga senantiasa menolong, memberkati dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan keberadaan gereja-Mu di dalam tangan Allah. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Mampukan bangsa kami ini terus ada dalam kemajuan-kemajuan, sekalipun kami sadar ada keterbatasan di tengah masa pandemi ini. Engkau senantiasa menolong pemerintahan bangsa kami untuk mengupayakan supaya masyarakat tidak terpapar COVID-19. Segala upaya yang dilakukan, Tuhan berkati dan Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Allah. Berkati masyarakat bangsa ini, sekalipun kami harus ada di tengah-tengah masa PPKM, Tuhan, Kau yang menolong masyarakat, sehingga semua ada dalam kesadaran bersama untuk mengatasi
untuk mengupayakan supaya perkembangan virus COVID-19 dapat segera diatasi, ya Allah. Tuhan, kami serahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kami berserah hanya kepada Tuhan dan mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah syafaat dan syukur kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yang di pagi hari ini firman Tuhan kita terima dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Markus pasal 6, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29, yang demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepadanya, ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, karena mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburnya. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan, dan berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, dan saat ini melalui ibadah bersama Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta Selatan, kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema setia kepada kehendak-Nya. Setia kepada kehendak-Nya, didasarkan pada bacaan Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Setiap kita itu tidak akan pernah mungkin mampu setia sepenuhnya jika memang di dalam hati kita masing-masing itu masih ada rasa dilema, pertentangan yang ada di dalam hati kita. Baik itu dalam perasaan maupun pikiran kita. Maka ada satu kata filosofi yang sering saya katakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ketika perasaan dan pikiran di dalam kehidupan kita itu tidak bulat, maka sikap dan langkah yang mewujud pun itu juga di dalam kehidupan kita tidak jelas. Ada yang mengatakan abu-abu, tidak jelas, tidak tegas di dalam kehidupan. Nah, demikian halnya dengan bentuk-bentuk kehendak. Di dalam kehidupan kita, ketika pilihan atau keputusan itu sangat erat dengan ego. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang terkait dengan kepentingan kita dan sebagainya, ini sangat berpengaruh terhadap keputusan kehidupan kita, yakni mau memutuskan untuk mendasari kehidupan kita berdasar kepada kehendak kita, atau mau mendasari kehidupan kita itu dengan kehendak Allah. Nah, dilema seperti inilah yang kemudian dihadapi oleh Herodes. Tatkala kita mengikuti narasi Injil Markus tadi, kita diperhadapkan kepada situasi dan dilematis yang dialami oleh Herodes, tatkala harus memilih antara apa yang ada dan dirasakan di dalam hati dengan realita yang dihadapi berbentuk tuntutan atas apa yang semestinya dilakukan, yang itu pun juga didasarkan pada janji atau pernyataan yang sudah pernah dinyatakan di hadapan orang banyak dalam kapasitas ia selaku raja. Pergumulan itu yang terjadi di dalam diri Herodes Antipas. Pada suatu sisi, ia sadar bahwa apa yang dilakukan dengan mengambil Herodias sebagai istrinya itu atau gundiknya itu tidak benar. Dan di sisi lain, secara egois, sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, ia tetap memutuskan untuk mengambil Herodias sebagai gundiknya. Dan itu sangat berpengaruh juga terhadap narasi berikutnya ketika Herodes diberhadapkan kepada satu realita kehidupan tatkala anak dari Herodias ini menari dan membuat dirinya dan para tamu yang diundangnya di saat ulang tahunnya ini kemudian menyatakan apapun yang kamu minta dan dilakukan dan dipenuhi oleh Herodes. Maka tatkala Salome anak Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis, maka mau tidak mau ia harus kemudian memenuhi apa yang diminta oleh anak dari Herodias atau Salome tadi. Dan ini yang kemudian terjadi. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal atas perintah Herodes. Sekalipun ada dilematis yang dihadapi oleh Herodes, yang membuat Herodes kemudian tidak lagi setia, tidak lagi mendengarkan kehendak dan perintah Tuhan. Situasi yang dialami oleh Herodes menjadi refleksi bagi kita semuanya bahwa dalam realita kehidupan kita sering diperhadapkan kepada dilema-dilema sebagaimana yang dihadapi oleh Herodes. Apalagi di tengah pandemi saat ini, kita merasakan betul bagaimana antara ego dan bagaimana kita kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sering dipertentangkan dalam realita. Menjadi pergumulan
menjadi dilema kehidupan setiap kita, di mana tuntutannya kita dituntun untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan? Belajar dari firman Tuhan ini. Untuk setia kepada kehendak-Nya, maka kita dituntun untuk kemudian terus-menerus memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga berdasar pada kehendak-Nya, kita bisa mengambil keputusan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sangat mungkin bahwa keputusan itu akan bertentangan dengan realita kehidupan, tuntutan-tuntutan kehidupan. Sangat mungkin di tengah situasi pandemi seperti ini sebagai contoh, kita bisa diperhadapkan kepada sebuah pilihan-pilihan yang mungkin secara etis, mungkin secara ukuran kedagingan, kemanusiaan, kita merasa bahwa ada langkah-langkah yang bertentangan. Tetapi disinilah letak kita bersama belajar dari bagaimana kita setia mengikuti kehendak Allah. Kita meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sudah disuarakan oleh Allah. Menjadi peringatan, menjadi warning bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, mari belajar bersama dari firman ini. Peristiwa atau narasi yang diungkapkan oleh Injil Markus menghantar setiap kita untuk bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan di tengah situasi-situasi sulit yang kita hadapi di dalam kehidupan. Dilema akan kita mampu sikapi dengan keyakinan penuh. Kehendak Tuhan menyertai setiap keputusan kita. Kehendak Tuhan menyertai setiap kepikiran, perasaan kita, sehingga langkah dan wujud dari langkah sikap itu akan memampukan setiap kita menunjukkan kesetiaan kita pada kehendak Allah. Bangunan keintiman dengan Allah menjadi kata kunci bagi kita untuk membangun kesetiaan mengikuti kehendak-Nya. Itulah inti berita dari firman Tuhan yang menjadi pengajaran bagi kita semua gereja-gereja Kristen Jawa sekelas Yesus Jakarta Selatan. Membangun kesetiaan pada kehendak-Nya, itu berarti membangun keintiman dengannya. Dalam situasi pandemi seperti ini, keintiman dengannya, membangun kesetiaan kepada kehendak-Nya, tetap mampu kita lakukan ketika kita meyakini bahwa ada waktu dan kesempatan bagi kita secara personal, dalam kelompok-kelompok kecil, keluarga, untuk bersama-sama semakin membangun keintiman kita dengannya. Sehingga kita dimampukan untuk tetap setia kepadanya di dalam segala situasi. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita segarkan iman kita, seraya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan telah begitu banyak melimpahkan berkat dalam kehidupan kita, termasuk dalam masa PPKM darurat ini, kita dapat beribadah bersama dengan saudara-saudara kita seiman, se-GKJ Klasis Yogyakarta Selatan. Sungguh semuanya hanya oleh berkat kasih karunia dari Tuhan. Maka mari bersama kita naikkan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dan disampaikan ke gereja masing-masing. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan sebagai dasar dari persembahan kita saat ini adalah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jumaat 367 bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidup dari puji dan ragaku hanya dalam hatiku yang engkau pulihkan, padamu sudah ku beri. Mari bersama kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur untuk berkat berupa rezeki yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan itu dalam hidup kami, bahkan dapat kami simpan. Dan dalam peribadahan ini, kami juga bersyukur bila kami diberi kesempatan untuk menghaturkan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Mohon kiranya Tuhan sucikan dan berkati persembahan yang kami kumpulkan, sehingga dapat menjadi jalan berkat Tuhan untuk karya pelayanan Tuhan di gereja kami masing-masing, dan juga untuk karya pelayanan yang lebih luas. Kini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan keseharian kami. Mohon Tuhan menyertai kami dalam kehidupan aktivitas pelayanan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku berikan selalu kepada Tuhanku. Di kaca kemuliaan, jalanku tak sesat, dan pemimpin Kita bersama mengakhiri ibadah dengan berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah